Film dibuka di mana memperlihatkan seorang wanita yang sedang menuliskan kisah hidupnya yang telah hidup sendirian selama berbulan-bulan lamanya pada selembaran kertas-kertas yang ia miliki. Kisahnya itu dimulai saat ia dan sepasang suami istri paruh baya yang sedang dalam perjalanan mereka menuju ke suatu tempat yang jauh dari perkotaan di tengah hutan. Dan tak lama sampailah mereka di sebuah pondok atau rumah milik sepasang suami istri itu. Mereka di sana untuk menghabiskan waktu akhir pekan bersama. Lalu sepasang suami istri itu pun pergi jalan-jalan sore ke desa terdekat sebentar yang tak jauh dari rumah mereka, meninggalkan seekor anjing yang diberi nama Lux. Saat malam pun tiba, wanita ini memutuskan untuk pergi tidur. Dan paginya, dia pun terbangun dan mengetahui bahwa suami istri itu masih belum kembali dari desa. Dia berpikir tak mungkin suami istri itu tega meninggalkannya sendirian di sana. Tak berpikir panjang, dia memutuskan untuk pergi ke desa bersama Lux untuk menyusul sepasang suami istri itu. Di tengah perjalanannya menuju desa, Lux tiba-tiba seperti melihat sesuatu yang aneh di depan mereka. Saat sang wanita mencari tahu apa yang ada di depan, tanpa disangka dia menabrak sesuatu yang tak terlihat, seperti penghalang atau dinding kaca yang menghalangi jalannya menuju desa. Tentu saja dia tak semudah itu mempercayai hal itu dan mencoba untuk tetap berpikir positif. Ia pun kembali mencoba melewati jalan itu sekali lagi untuk meyakinkan dirinya. Dan dinding kaca itu masih tetap ada di sana yang menghalangi jalannya. Dia pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Dan di perjalanan ia menemukan sebuah rumah kecil dan juga pemilik rumah itu. Namun lagi-lagi dinding kaca itu menghalangi jalannya. Bahkan kali ini dia juga melihat pemilik rumah itu seperti mematung tak bergerak sama sekali. Setelah semua keanehan yang ia lihat, dia mulai merasa berada dalam situasi yang sangat buruk, di mana hanya ada dirinya dan seekor anjing yaitu Lux. Malam harinya dia kembali mencoba untuk tidur dan berharap besok pagi dinding-dinding itu sudah tak menghalangi jalannya lagi. Kemudian keesokan paginya, dia kembali melihat dua pemilik rumah yang masih tak bergerak dari tempatnya di rumah yang ia lihat sebelumnya. Membuatnya mulai berpikir apakah ini akhir dari hidupnya, karena ia terjebak di tempat itu tanpa jalan keluar sama sekali. Kemudian saat ia sedang berjalan kembali ke rumah, dia menemukan seekor sapi. Wanita itu pun langsung membawa sapi itu pulang ke rumah dan merawatnya. Lalu keesokan paginya lagi, dia kembali mencoba untuk pergi dari sana menggunakan mobil milik sepasang suami istri yang tertinggal. Namun sayang, lagi-lagi dia menabrak dinding kaca sehingga membuat mobilnya rusak parah. Bukan hanya tak terlihat, dinding kaca itu juga ternyata sangat kuat. Sudah tak ada pilihan lain baginya selain menghadapi kenyataan bahwa dia tak bisa keluar dari tempat itu entah sampai kapan. Dia juga sempat ingin mengakhiri hidupnya dengan membenturkan kepalanya di tembok rumah. Namun dia memutuskan untuk tetap hidup, di mana di rumah itu dia memiliki persediaan makanan untuk semusim dan juga kayu bakar yang cukup. Selain itu juga dia mulai berkebun dan menanam sayur serta buah-buahan untuk tetap bisa bertahan hidup di sana. Beruntungnya ada Lux yang selalu menemani hari-harinya. Dan di saat yang sama dia mendengar suara seekor kucing saat hujan sedang turun. Tentu saja dia juga merawat kucing itu, di mana kini dia tak sendirian lagi, karena sudah ada Lux, kucing dan sapi sebagai temannya sehari-hari. Kemudian setelah itu saat sedang berburu bersama Lux, dia kembali ke tempat mobilnya yang rusak dan membawa sebuah peta yang ia temukan di mobil itu. Dengan peta itu juga, dia bersama Lux memutuskan pergi menyusuri hutan dan lembah di sana, berharap bisa menemukan sesuatu. Lalu setelah berjam-jam perjalanan, dia menemukan sebuah truk pengangkut kayu. Saat dia ingin mendekati truk itu, lagi-lagi dia terhalang oleh dinding kaca yang ternyata sudah mengelilingi seisi hutan, sehingga dipastikan dia tak bisa pergi kemanapun. Karena tak mau mengambil resiko untuk pergi lebih jauh lagi, dia dan Lux memutuskan untuk kembali ke rumah. Dan tak sengaja ia menemukan sebuah rumah kecil lain di tengah pegunungan. Mereka pun beristirahat sejenak di sana, tepat di tengah pegunungan yang indah itu.
Dan setelahnya dia dan Lux pun kembali melanjutkan perjalanan kembali ke rumah mereka. Setelah beberapa minggu pun berlalu, kucing yang ia temukan sebelumnya kini melahirkan seekor anak kucing yang cantik dan memberikannya nama Pearl. Hari demi hari yang ia lalui pun selalu sama setelahnya. Sendirian, rasa lelah diliputi dengan rasa putus asa untuk pertama kalinya sempat menghampiri dirinya. Namun mau tidak mau, dia harus terus bertahan hidup, berharap ada orang yang bisa menemukannya dan membawanya keluar dari kesengsaraan hidup sendirian selama ini. Selain itu, kini dia memiliki persediaan makanan yang banyak dari hasil berkebunnya selama ini. Musim pun mulai berganti, di mana dia bersama Lux, anjing kesayangannya yang sangat setia kian dekat dan sering berburu bersama, menjadi sahabat dan teman baiknya. Namun hal yang tak diinginkannya pun terjadi, di mana dia menemukan kucing putih kesayangannya yaitu Pearl sudah mati. Dan musim dingin pertamanya di tengah hutan itu pun telah tiba. Dan di sepanjang hidupnya di tempat itu dia habiskan untuk berkebun dan berburu. Tak ada pilihan lain yang bisa ia lakukan selain itu. Musim pun kembali berganti, di mana kini sapi yang ia miliki juga sudah memiliki anak. Dan di hari yang cerah itu juga, dia bersama Lux pergi ke pegunungan tempat ia pernah beristirahat sebelumnya. Tentu saja ia juga membawa sapi-sapi miliknya. Lalu sesampainya di pegunungan itu, dia pun beristirahat, melupakan semua masalah yang ada dalam hidupnya, sekaligus menenangkan diri dari rutinitas yang membosankan selama ini. Tak terasa sudah setahun lebih dia berada di hutan itu. Selama itu juga dia tak pernah melihat ada manusia lain di sekitarnya. Namun dia merasa senang karena ada Lux di sampingnya yang selalu setia menemani hari-hari kesendiriannya, membuatnya kuat dalam melanjutkan hidup. Ia juga mulai melupakan dinding kaca yang selama ini menjadi mimpi buruk yang menyebabkan dirinya terjebak di hutan itu hingga sekarang. Lalu saat ia dan Lux kembali dari hutan, Lux kembali melihat sesuatu dan langsung berlari yang ternyata Lux mencoba mengusir seorang pria yang tak dikenal yang mencoba membunuh sapi milik mereka. Setelah melihat hal itu, wanita itu pun berlari ke dalam rumah untuk mengambil senjata miliknya dan berusaha untuk menyelamatkan sapi serta anjing kesayangannya. Kemudian tanpa keraguan sama sekali, dia langsung menembak pria itu. Namun, dia sudah terlambat, di mana ia melihat Lux, anjing kesayangannya, sudah sekarat. Anjing yang begitu setia menemani perjalanan hidupnya, yang selalu di sisinya berjuang bersama dalam bertahan hidup, sudah tak bernyawa lagi, membuat separuh dari dirinya pun hilang. Selain itu juga sapi kesayangannya juga sudah mati. Dan untuk terakhir kalinya dia menggali lubang yang cukup dalam, menguburkan Lux, anjing kesayangannya, di sana. Kini Lux sudah pergi untuk selamanya, meninggalkan dirinya sendirian di hutan itu. Walaupun begitu, wanita itu pun tetap melanjutkan hidupnya sendirian. Sesekali, dia tetap mengingat dan merindukan Lux. Kenangan, kesedihan dan rasa takut akan selalu ada dalam dirinya, dan sisanya yang harus dilakukannya adalah bertahan hidup. Itulah akhir dari kisah yang ia tulis, karena ia sudah tak memiliki selembar kertas lagi yang tersisa untuk melanjutkan menulis kisahnya itu. Dan film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Die Wall atau The Wall. Seperti biasa, saya tetap menyarankan untuk teman-teman menonton filmnya langsung agar lebih mengerti jalan cerita filmnya. Dari film ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa apapun yang terjadi, hal seburuk apapun yang menimpa hidup kita sebagai manusia harus terus berusaha untuk tetap bertahan dan jangan sekali-kali berpikir untuk mengakhiri hidup. Di mana mungkin bagi kebanyakan orang lebih memilih untuk bunuh diri daripada harus bertahan hidup sendirian dan terisolasi di tengah hutan seperti yang dialami oleh sang wanita. Karena bunuh diri adalah perbuatan yang sangat salah. Semoga kalian suka dengan alur cerita film kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di alur cerita film lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.